Beduk. Nah, di sini ada beduk ini. Beduk itu bukan dari Islam. Tuh, ingat tuh. Beduk bukan dari Islam dan bukan syiar agama Islam. Setelah dipukul baru azan. Itu gunanya untuk apa? Untuk membangunkan orang sebelum azan. Bangun. Gak boleh, karena itu tidak ada dalam hadis Nabi. Kalau misal ketika azan seperti itu, dulu nggak ada beduk kan di Indonesia kan ya? Di Indonesia ada beduk nggak? Ada beduknya. Nah kenapa? Bid'ah atau nggak beduk itu kalau begitu? Enggak bid'ah. Nah kenapa? Karena di luar azan. Kecuali berbicara masalah kebolehan beduk, pertama, di dalam memukul beduk itu tidak ada mafsadah di sana. Semisal dengan pukulan beduk orang jadi syirik, jadi menyekutukan Allah, tidak. Beduk. Nah, di sini ada beduk ini. Beduk itu bukan dari Islam. Tuh, ingat tuh. Beduk bukan dari Islam dan bukan syiar agama Islam. Beduk bukan dari Islam dan beduk bukan syiar agama Islam. Dan beduk ini sangat mengganggu. Dan ini kalau sudah Ramadan sama Idul Fitri, ini mulai orang beduk. Pukul beduk setiap hari. Ini mengganggu kaum muslimin. Ini di buku Hukum Lagu, Musik dan Nasyid. Saya jelaskan di sini tentang beduk. Supaya antum juga tahu, karena ini mengganggu benar ini. Karena ini alat bagian daripada alat musik ini. Beduk dalam syariat Islam, beduk adalah alat musik yang dianggap sebagai syiar Islam. Padahal alat ini sama dengan alat musik yang lain, hukumnya haram. Beduk digunakan untuk memanggil orang sholat 5 waktu di sebagian masjid di Indonesia dan tempat lainnya. Beduk ini dipakai pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, di bulan Ramadan untuk meramaikan takbiran dan yang lainnya. Dan dianggap sebagai syiar untuk membangunkan orang-orang sahur dan yang lainnya. Disebutkan bahwa menabuh beduk ini tidak memiliki hubungan apapun dengan ajaran Islam. Karena beberapa alasan berikut ini. Beduk bukan dari agama Islam. Yang kedua, menabuh beduk adalah kebiasaan orang-orang kafir, ahlul kitab, dan ada dalam keyakinan animisme dan dinamisme yang digunakan untuk memanggil roh-roh nenek moyang mereka. Beduk tidak termasuk dalam syiar agama Islam, dan beduk tidak ada hubungannya dengan ibadah-ibadah dalam Islam, sama sekali nggak pernah ada. Menabuh beduk adalah perbuatan bid'ah dalam agama Islam. Menabuh beduk termasuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir, sedangkan menyerupai orang kafir tidak boleh. Beduk disukai oleh iblis dan syaitan. Beduk tidak disukai oleh Rasulullah SAW dan para malaikat dan para sahabat. Menabuh beduk mengganggu kaum muslimin. Menabuh beduk mengganggu tetangga, orang yang sedang tidur atau orang sakit. Menabuh beduk termasuk membuang-buang waktu. Menabuh beduk perbuatan yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Dan yang lainnya saya sebutkan. Bahkan gak ada ganjarannya, gak ada pahala. Tapi orang bergantian mukul beduk. Ya. Dan untuk memanggil sholat, yang ada apa? Adzan. Dan adzan itu hanya ada untuk sholat yang 5 waktu aja. Kalau orang memanggil adzan pada sholat id, jatuhnya perbuatan apa? Bid'ah, karena gak ada contoh. Jadi adzan itu hanya sholat yang 5 waktu adzan. Bukan beduk. hukum beduk yang ada di masjid dan musola. Tempat saya ada yang gede pakai kulit namanya beduk. Kalau kayu besar dilobangi tengahnya namanya kentongan. Dua-duanya dipakai beduk. Sebelum azan Jumat masih ada Masjid Islamic Center terbaik 2015 dari Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, masih pakai beduk sampai sekarang. Yang sakit jantung jangan duduk dekat situ. Setelah dipukul baru azan. Itu gunanya untuk apa? Untuk membangunkan orang sebelum azan. Bangun. Gak boleh, karena itu tidak ada dalam hadis Nabi. Kalau begitu, kenapa beduk
beduk bid'ah, sirine enggak? Sirine. Apa bedanya? Beduk konvensional, sirine digital. Itu hanya pertanda. Di Mekah ada nggak beduk? Nggak ada. Kenapa? Nggak ada pokok kayu besar. Nanam korma aja mesti pakai keran air. Tapi di Zamzam Tower itu dipasang lampu hijau. Itu apa? Tanda. Ada tanda lewat mata, ada tanda lewat telinga. Maka pahami beduk itu adalah tanda lewat telinga untuk membangunkan orang. Kan cukup dengan azan. Ada yang nggak cukup dengan azan. Beduk aja dia nggak bangun, apalagi azan. Jadi ulama dulu memahami itu tidak saklek, tidak kaku. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu boleh. Kapan dia menjadi haram? Kalau ada dalil lain. Tidak ada yang mengharamkan beduk. Ya ayyuhalladzina amanu la tasna'ul beduk. Di tempat saya ada. Pentingnya yang ngaji, yang mana yang tahu kifi, yang mana yang ada ilatnya. Kalau ada ilatnya berarti boleh ada wasilah yang lain, boleh ada bentuk yang lain. Kalau tidak ada ilatnya berarti tidak boleh ada wasilah yang lain, tidak boleh ada tauqifi yang lain. Maka pendahulu-pendahulu kita yang ngaji seperti itu, mereka bisa menempatkan pada posisinya. Misal ketika azan seperti itu, dulu nggak ada beduk kan di Indonesia kan ya? Di Indonesia ada beduk nggak? Ada beduknya. Nah kenapa? Bid'ah atau nggak beduk itu kalau begitu? Enggak bid'ah. Nah kenapa? Karena di luar azan. Kecuali kalau beduk sampai azan atau azan sampai beduk, nah itu nggak boleh. Tapi kalau beduknya sebelum azan itu boleh. Karena kalau sebelum azan atau mau salto atau mau ngapain aja boleh. Tapi agak berlebihan. Saya di Jawa tuh ada sebelum azan muternya Roma Irama, itu berlebihan. Itu bukan bid'ah, tapi ya salah aja. Masa masjid putarnya Roma Irama itu kan ya nggak pantas aja gitu loh. Nah, tapi kalau saya antum mau beduk supaya menarik perhatian nggak apa-apa. Tapi ada nggak ulama yang nggak mau beduk? Ada juga, dan nggak ada masalah. Itu kan cuma perbedaan fikih saja. Tapi yang jelas adalah itu bagian daripada bukan tauqifiyah. Azannya tauqifi, nggak boleh diganti, nggak boleh diganti WhatsApp gitu kan ya, broadcast nggak boleh diganti ya misalnya malas azan, aku puterin dari ini aja, azannya Min Sari Rosyid dari Madinah saya nggak boleh kan ya, walaupun tapi suara saya jelek, biarpun suara itu jelek nggak apa-apa, yang penting itu panggilannya bukan suaranya. Antum nggak akan ditanya oleh Allah suara itu sebagus apa, yang Allah tanya antum azannya kayak apa gitu loh. Nah ini kan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Saudaraku yang berbahagia, di Indonesia ini sebagian besar fahamnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kalau dispesifikkan lagi alur organisasinya adalah Nahdlatul Ulama. Kita melihat di dalam Nahdlatul Ulama itu ada khas tersendiri, ada corak tersendiri di dalam mengamalkan suatu ibadah. Contoh misalnya dalam Ahlussunnah wal Jamaah atau di dalam Nahdlatul Ulama, masjid itu kadang ada yang namanya beduk sebagai sarana untuk memanggil orang-orang yang melakukan sholat. Nah, saudara yang berbahagia, pertama, ini memang menjadi suatu hal yang tetap menjadi polemik tajam di kalangan intelektual dunia. Ada yang mengatakan haram, tidak boleh, syirik. Tetapi di dalam Nahdlatul Ulama ini digunakan, bahkan sampai sekarang masjid besar banyak yang menggunakan beduk. Duk 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 duk.
Saudara yang berbahagia, kita mesti bijaksana menyikapi segala persoalan. Oke lah, yang mengatakan tidak boleh, tidak masalah. Tetapi bagi yang beranggapan boleh, ya juga tidak masalah. Karena dalam kehidupan itu ada hal yang memang kadang kita sepakat untuk tidak sepakat. Nah ini ya, sepakat untuk tidak sepakat. Berbicara masalah kebolehan beduk, pertama, di dalam memukul beduk itu tidak ada mafsadah di sana. Semisal dengan pukulan beduk orang jadi syirik, jadi menyekutukan Allah, tidak. Justru beduk ini membawa masalah bagi umat Islam. Ini bagi yang memakai beduk ya. Tapi bukan berarti menyalahkan yang nggak pakai beduk. Cuman hanya kita membackup pandangan bagaimana di dalam tradisi Nahdlatul Ulama yang menggunakan beduk. Ini satu, jadi nggak ada mafsadah di sana. Yang kedua, tentu di sana nggak ada hal-hal yang merugikan terhadap masyarakat. Oleh karenanya, suatu hal yang baik ini kemudian diterima oleh masyarakat, maka menjadi kebaikan karena penyemangat orang-orang untuk datang ke masjid. Sehingga Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu ketika berbicara masalah beduk yang ada di masjid-masjid, darbut qablil madhkuril ghardil madhkur mubahun, menabuh beduk dengan tujuan agar jamaah segera datang ke masjid, agar jamaah yang ada di rumah bisa mendengar, itu lil ghardil madhkur mubahun. Dengan tujuan itu hukumnya adalah boleh. Nataqat bidzalika an-nuqul al-madhkurah, di mana menabuh beduk dengan tujuan itu termasuk hal yang sangat terpuji karena itu sebagai sarana kebaikan. Ya samalah posisinya dengan speaker, samalah posisinya dengan sound system dan lain sebagainya, sebagai sarana bukan menjadi tujuan. Oleh karenanya menggunakan beduk tentu itu bukan berarti hal yang kesyirikan ya bagi umat Islam, tetapi ini adalah kebaikan yang tentu dengan tujuan untuk mengajak manusia datang ke masjid. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.